Bawah, coba bawah. Enggak. Atas saja. Alamak. Duit nih. Waduh, ya repot nih. Kalau dia nggak dalam, boy. Belakang Fortuner. Belakang Fortuner. Nggak tahu. Nggak ngerti gua. Ternyata yang bawa motor sang penguasa jalanan, pantas lampu jangan jauh dia pakai, Cok. Tapi menurut gue nih ya, ada yang lebih worth it lagi mobil dibanding si Grakalia. Selamat malam ya guys ya, anjay. Jadi kali ini kamera ada pada Bro Romi ya. Anjay, Bro Romi. Kamera ada pada Bro Romi. Jadi supaya kalian bisa melihat dari sisi yang satunya lagi. Ini sisi yang satunya lagi. Dan gue nggak tahu bagus atau enggak, tapi gue coba bikin dulu ya. Nanti kalau bagus ya gue akan coba bikin juga video-video yang lain dari dari Romi yang pegang. Nambah kerjaan gue, Cok. Bagus lah. Jangan begitulah, lu terlalu negatif, Cok. Gue tuh nggak nambah pekerjaan lu tuh jadi lebih tampan kalau begitu, Cok. Anjing. Sambil ngobrol-ngobrol lah, biar nggak ngantuk, Cok. Lu kasih gue pertanyaan apa, kek? Atau gue yang nanya nih. Kasih Nah, by the way, guys, tadi siang kita lewat di sini nih, arah ke sana ya. Sekarang kita arah baliknya lagi, guys ya. Gue tadi udah sempat ngecas GoPro ya, mudah-mudahan bisa bertahan agak lama ya baterainya ya. Ini yang versi malamnya, tadi versi siangnya. Nanti gue pengen bikin video tentang mending beli Daihatsu Luxio dibandingkan mobil yang lainnya, sama jangan beli Luxio, mending beli mobil yang lain. Gue akan bikin tuh. Secara gue pakai ini mobil si Kumbala udah 8 tahun, jadi plus minusnya, suka dukanya, udah gua rasakan ya. Nanti gue bikin video itulah, tentang itulah. Kalau siang tadi nggak begitu serem ya. Kalau malam serem, maksudnya serem dalam artian bukan jalanannya angker apa, bukan. Maksudnya ya karena faktor gelap dan sempit jalannya, jadi kadang kalau ketemu mobil dari lawan arah atau truk itu kadang kayak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Gimana, Bre? Nah, ada yang mau lewat, kasih lewat dulu kawan. Oke. Ada lagi yang mau lewat, gua kasih lewat nih. Tuh, sambil tikungan tuh. Kepala gue jadi gimbal, Cok, anjir. Bawah, Cok, bawah. Enggak. Atas saja. Di bawah, gue nggak tahu. Tapi kayak tak kenapa feeling gue mengatakan kita lewat atas aja ya guys ya.
Oke. Kasih aja di sini. Kasih aja di sini. Maksudnya kasih di sini. Mau ngelampung kan ya? Mau duluan kan? Atau kagak? Nggak bisa juga karena tikungan juga. Ya meskipun cuman gua kayak yakin aja sih kalau pas tikungan masih orang jalan. Jangan sampai ada warlock yang motor yang nggak ada lampunya. Surprise. Itu kayak surprise motherfucker. Aduh kasihan amat, janganlah. Kita kalau mau kasih orang jalan yang aman-aman aja. Karena sesungguhnya Ada. ketika kamu memudahkan jalan orang, maka Tuhan akan mempermudah jalanmu. Ini warlock ya guys ya. Ini warlock nih. Go. Sekarang kita bertanya kepada saudara Romi, apa rasanya ketika kamera berada di atas kepala papan? Bisa di atas. Oh, berat. Berasa jadi tripod. Jadi gimbal. Jadi gimbal. Gak apa-apa jadi gimbal daripada jadi gila. Ya. Gila karena cinta. Iya. Aja. Nah, kalau untuk gua lewat jalanan yang kayak gini ya teman-teman ya, yang gelap, sempit, tidak ada marka jalan di tengah tanda garis itu, gua selalu perhatikan ini yang di tengah dari mobil ini guys ya. Jadi kalau selama mobil gua yang di tengah ini itu hampir sejajar dengan yang di pinggir jalan, biasanya itu kita nggak offside yang di sebelah kanan. Untuk sebagian kanannya nggak offside gitu. Alamak, Duit nih. nggak, itu bukan gasruk, itu bukan. Bentar Om ya, saya minta jalannya sedikit Om ya. Oke, tapi kita kembali ke jalan yang benar, ke sebelah kiri. Asik. Dan seperti biasa kawan, AC masih nyala.
Waduh, ini agak repot nih, soalnya agak dalam, boy. Oke. Wah, ini juga di dalam nih. Maksudnya bukan dalam anu nih ya. Gue nggak tahu kenapa. Kok lebih tinggi itu ya? Entah emang dibikin lebih tinggi atau bagaimana ya? Gue nggak ngerti juga. Oke, kita berhasil melewati dengan mulus. Aduh, 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 aduh. Oh, satu lagi teman-teman, dari beberapa video yang udah gue upload sebelumnya gue sorry ya, maaf ya teman-teman ya, kalau suara mesinnya ini masuk ke kamera gitu loh. Soalnya apa, Luxio ini mesinnya ada di bawah jok gua sama di bawah joknya Romi gitu loh. Jadi ketika gua gas mobil dalam RPM yang tinggi, ya kadang nggak tinggi pun masuk ya. Jadi mohon dimaklumi ya guys ya. Beda mungkin kalau sama mobil yang mesinnya ada di depannya. Jadi kecuali kalau ketika lagi ngegas dengan RPM tinggi, mesin yang di depan mungkin baru bisa kedengeran ya suara mesinnya. Kalau ini ya mungkin idle, pas lagi idle aja juga mungkin kedengeran ya. Dan waduh, kita salah jalan cukup kayaknya. Dan ini Luxio kakak adik sama Grand Max. Entah itu Grand Max yang blend fin, yang bukan blend fin. Belakang Fortuner. Belakang Fortuner. Nggak tahu, nggak ngerti gua. Fortuner kayak mau bukan Nah, kayak. masuk. Nah, masuk om. Ada yang lewat tapi bukan iklan. Gas. Ya, kira mau. Kenapa? Apakah tidak sesuai dengan ekspektasi Anda? Kenapa dengan iya gitu loh? Kecewa saya. Kenapa harus kecewa kawan? Ambil kanan deh. Nah, ini yang kiri itu agak tinggi. Nah, kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Jadi karena ini kakak adik sama Grand Max, jadi mungkin ya kalau gua salah tolong koreksi, basis mesinnya hampir sama. Cuma mungkin bedanya Luxio ini sedikit lebih modern dibandingkan Grand Max ya. Karena kan kalau Grand Max AC-nya kan, terus model AC-nya, terus ini juga head unitnya juga mungkin masih yang tempo dulu gitu. Selebihnya sama.
Ternyata yang bawa motor sang penguasa jalanan, pantas lampu jauh dia pakai, Cok. Nah, pernah ada yang nanya sama gue dulu nih, Bang, bawa Sigra, bawa Calya, bawa Luxio sama nggak? Gue nggak pernah bawa Sigra, gue nggak pernah bawa Calya. Meskipun persnelingnya ada di sini ya, hampir sama ya. Gue nggak bisa jawab ya, karena gue belum pernah bawa itu mobil dua itu Sigra Calya. Tapi menurut reviewer yang ada di YouTube, Sigra sama Calya itu pembawaannya hampir sama dengan kayak minibus gitu loh. Kan kalau kayak Ayla sama Agya ya boy ya. Agya sama Ayla itu kayak sedan katanya. Tapi jujur gue belum pernah bawa itu 4 mobil itu. Cuman kalau disuruh milih, mendingan Sigra, Calya atau Luxio. Kalau budget cukup, kalau gue sih gue lebih pilih Luxio. Ya karena apa? Lebih besar. AC-nya double blower, lebih besar gitu loh. Terus RWD itu yang paling penting sih kalau buat gue ya, RWD gitu loh. Ya bukan berarti gue fanboy-nya RWD ya, enggak. Hanya saja kan kita beli mobil itu kan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau cuman untuk ya dalam kota antar anak sekolah ke kantor, gua rasa Ayla juga cukup, Sigra juga cukup lah. Bener nggak boy? Tapi kalau sumpama yang memang sering perjalanan jauh, entah itu untuk bawa penumpang atau misalkan yang mengharuskan kalian memang setiap bulan jalan keluar kota pakai mobil, gue sih lebih prefer ke Luxio kalau budgetnya cukup, karena Luxio kan juga cuma 200 lebihan lah. Nah, kalau nanya lagi mending ambil matic atau manual, pada dasarnya kalau bisa selera ya kawan-kawan ya. Karena gini, kalau misalnya dalam kota matic sih oke, enak kok matic. Kalau jujur gue lebih suka matic kalau bawa mobil, kaki kiri gue santai. Tapi kalau dibawa keluar kota dengan trek yang menanjak menurun, yang ya kan nggak semua jalan bagus ya, kadang ada perbaikan jalan dan sebagainya, gue lebih suka yang manual. Begitu teman-teman. Kalau setirnya gue rasa ini, gue nggak tahu ya lebar setirnya ini Luxio sama Sigra sama Calya sama atau enggak, gue nggak tahu sih. Tapi kalau dilihat dari sekilas dari modelnya hampir sama sih ya. Model persnelingnya juga di sini. Cuman ada kekurangan Luxio dalam artian mendingan beli Sigra deh atau Calya. Kenapa? Ini rem tangannya Luxio masih di sini ya teman-teman ya. Kalau Sigra Calya itu kan yang ada di sini tuh nggak kelihatan. Besok deh ntar gue kasih lihat lah. Mungkin kalian bisa lihat di review mobil yang lain lah. Rem tangannya itu Luxio Calya sama Sigra itu ada yang di bawah. Jadi ini kursi ini kayak nyambung gitu loh. Mungkin di depan bisa untuk 3 orang sama supir ya. Kalau Luxio ini masih yang di tengah sini. Terus kekurangannya kalau kalian beli Luxio dibandingkan Sigra Calya ya, ini Luxio nggak ada handrestnya ya teman-teman ya. Kalau di Sigra sama Calya setahu gue sih ada ya, yang tipe tinggi ya kalau gue nggak salah sih. Jadi
tangan kiri tuh biar lebih santai. Terus kalian juga bawa mobilnya lebih santai juga kalau ada handrestnya sebelah kiri. Gitu. Adau. Tapi kalau seumpama Tuhan sih lo banget. Kalau misalkan Tuhan kasih gue rezeki lebih lagi, ya gue pengen tuh punya Sigrah 1 yang matic. Untuk apa? Buat bini gue belajar bawa mobil. Sama dipakai ya untuk dalam kota lah. Keliling-keliling. Soalnya gue liat itu mobil Sigrah Kalia kayak worth it to buy aja sih. Ya di luar daripada kualitasnya yang banyak orang bilang jelek. LCGC itu menakutkan, jelek, dan sebagainya ya. Cuman karena menurut gue worth it to buy buat bini gue belajar bawa mobil. Jadi terus juga ya kadang kita kan kayak gini ya teman-teman ya. Kalau di parkiran itu kiri boy. Masuk boy. Contoh nih kalau kayak bukan parkiran mall ya, parkiran misalkan parkiran biasa, itu kan ya hanya menghindari pengendara yang agak aneh ya, agak lain sih kalau gue bilang. Kenapa? Kadang suka nyenggol inilah, suka nyenggol itulah, gitu loh. Kalau pakai Woody kayaknya sayang banget ya. Kalau Sigrah kan ya bini gue bisa pakai ke pasar. Ya mungkin juga kalau ada acara-acara lainnya lah sambil dia belajar bawa mobil. Tapi kalau ada yang nanya lagi nih, mending Brio lah bang, kenapa nggak Brio aja ambil? Gue dilema kawan. Dilemanya apa? Daripada Brio gue ambil, gue mending beli Baleno. Benar. Lu cuma tinggal nambah sedikit, lo dapat Baleno dibanding Brio. Baleno enak loh, itu bukan mobil jelek loh, Suzuki Baleno. Memang model hatchback, tapi nyaman itu mobil. Serius. Ya maaf, lihat saya kalau misalkan kecuali kalau misalkan ada yang bilang ya Brio ini aja bang, Brio yang Satya, yang LCGC lah daripada Kalia Sigrah. Pertama, gue cari yang matic. Nah, kedua, Brio itu maticnya CVT, teman-teman. Gua agak kurang suka kalau CVT ya, meskipun kelebihannya CVT lebih irit, lebih halus dalam perpindahan gigi gitu loh. Cuman karena kaki gue ini setengah sekolah, suka asal sembarang injek gas. Gue ngeri nanti di beberapa ya saat tahun kemudian itu resikonya itu kayak ya pergantian belt lah. Gue nggak bilang belt putus, nah pergantian belt maintenance gitu lah. Apalagi gue juga tipikal orang yang nggak terlalu pandai dalam merawat mobil gitu. Jadi gue pilih amannya itu Sigrah Kalia. Tapi kalau misalkan kalau gitu ambil yang RS aja bang. Daripada gue ambil RS, mending gue ambil Baleno.
Benar deh. Balena hatchback itu lebih nyaman, kelasnya juga beda dibanding Brio, gitu teman-teman. Kalau si Grakalia itu kan AT ya, sama kayak si Grand Vitara gue tuh Woody, itu AT teman-teman, ngetiknya yang masih konvensional. Ya, jadi agak sedikit lebih badak lah untuk orang-orang tipikal kayak gue nih yang gak gitu pandai dalam merawat mobil gitu. Contohnya ini Kumbala. Kumbala sama di tangan gue itu udah 8 tahun teman-teman. Tapi ya alhamdulillah perawatan gue cuma ganti oli, tune up. Kalau dibilang untuk modifikasi lain belum ada di Kumbala ini. Gua lebih suka looks ori daripada harus pakai modifikasi. Kecuali lampu ya, mungkin ini pun lampu gue juga masih mikir gue ganti nggak yang lebih terang atau begini aja gitu loh. Karena secara kan Kumbala kan sering gue bawa keluar kota dengan trek yang gelap, yang seperti kalian lihat kemarin lah, tikungan, kurang pencahayaan itu. Tapi karena gue juga bawa mobilnya seperti yang gue bilang, gue bijak, nah, makanya lampunya belum gue ganti-ganti sampai sekarang. Soalnya gue rasa gue masih bisa ngeliat dengan baik gitu. Kalau ada yang bilang, ih belum tentu bang, ganti aja lampu lu, contohnya yang di depan nih ya kan, lampu LED tembak atau apa biar lubang lebih kelihatan. Susah juga guys. Kenapa? Satu sisi kadang kasihan pengendara yang lain dari depan kita kalau kita pakai lampu terlalu terang. Jangan egois boleh, bego jangan. Begitupun modifikasi sah-sah aja silakan, tapi bego jangan, mikirin juga orang lain. Yoi nggak bre? Ya benar. Tapi menurut gue nih ya, ada yang lebih worth it lagi mobil dibanding si Grakalia. Dan ini bukan LCG sih. Tahu nggak apa boy? Apa tuh? Yaris Pau. Anjir. Benar boy. Ya kan nggak ada barunya ya. Cuman secondnya sekarang itu kan kalau gue nggak salah 90-an sampai 120 juta lah. Harganya kurang lebih tuh mirip-mirip sama Sigra tipe D atau Kalia tipe bawah ya. Gitu. Memang mobilnya second, bukan baru gitu, tapi itu mobil keren sih, Cuk. Menurut gue keren, coy. Atau Jazz Gen 1 boleh, sama Gen 3 atau Gen 2 itu juga kan secondnya kan main-main di atas 150 apa? Range 150 juta lah, kurang lebih lah. Kan hampir sama tuh dengan LCGC harganya. Tapi bukan LCGC dan lebih worth it dalam artian kualitasnya, mesin juga lebih gede gitu kan, 1500. Siapa sih yang nggak tahu Yaris Pau men, mesinnya 1500 ya kan, irit kenceng, badak pula, model juga dapat. Begitupun juga dengan Jazz. Oh mak lampunya. Nah, menurut teman-teman ada lagi nggak mobil yang range harga seratusan juta sampai 150 juta itu yang cocok, yang bagus, dipakai harian bisa, dipakai untuk jalan jauh bisa. Kan kalau Ras Konde sama Terios Konde kalau gua nggak salah itu main-main harga, kan tergantung kondisi ya kalau mobil second mah. Main-main di harga 80 sampai 160 juta lah kurang lebih ya kalau gua nggak salah sih, tergantung kondisi. Kalau Yaris Pau sama Jazz Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu kalau dimodif ala-ala Gen Z tuh keren, Cok. Serius.
Kalau Yaris apa ya Yaris lagi. Kalau Ras Konde sama Teros Konde itu dimodif ala-ala mobil bapak-bapak yang semi off-road. Wow, itu keren, Cok. Wih, gila, Bang. What? What? Wah, Lita. Tuh. Oh, mak. Aduh, masih punya itu kakinya. Kita kayaknya vlogger paling aneh ya, Cok. Kenapa bisa? Bawanya Luxio, bahasnya Sigra Kalia, Yaris Bakpao, Toyota Raskonde, Terios Raskonde. Orang biasanya yang dia bawa apa, itu yang dia bahas. Kita ini review segalanya. Tahu juga kagak, ngerti juga kagak kita ya. Ya terus terang aja ya Romi, gua mobil nggak gitu ngerti-ngerti amat. Motor juga sama, nggak ngerti-ngerti amat gua. Kalau kita ngerti mobil nah ini, Cok. Kita jadi mekanik kalau ngerti mobil. Iya, mekanik atau pembalap lah ya. Nah, Aduh. Mobil jadi guys. Aduh. Duh. Mungkin kalau pakai Woody, getarannya mungkin nggak kayak tadi tuh, lebih soft, lebih lembut. Bang, lapar gak bang? Lapar lah. Lapar gak lu, Robi? wis,
Gue kira puasa kok. Jelas, gua puasa. Gue kira lu puasa, Cuk. Nggak ada, udah jam segini masih puasa. Lapar ya guys ya. Coba Dis. Oh, oh, oh. Nanti gue juga akan bahas tentang aksesoris handphone ya guys ya. Mana sih yang menurut gue itu worth it dan bagus buat dipakai di gadget kalian, atau hanya sekedar aksesoris pelengkap, contoh kayak ini gitu loh, holder. Cuma nantilah gue bahas itu teman-teman ya, yang setahu dan sepengalaman gue ya. Tadi kita nanjak dan ini gigi 3. Kecepatan cuma ya kalau di jarum ini 40-an. Itu pun masih bisa, masih bisa gue becek lagi gasnya. Cuman ya kita dari 40 aja, nggak usah kenceng-kenceng. Yang penting sah Sampah. sate. Oh, Karena sate. kita lapar kawan deh. Satu. Kita turun gigi 2. Yang penting sampai.
Oke, by the way, videonya sampai sini aja ya teman-teman ya. Gua rasa ini udah hampir 30 menit. Jangan sampai nanti kalian bosen nontonnya. Jadi sebelumnya gue mau doakan kalian dan keluarga untuk tetap selalu sehat dan bahagia. Kenapa? Karena sehat itu mahal dan bahagia itu penting. Dadah.